Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 3 Januari 2023. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah baju yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat. Kembalilah ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu, ini akan menjadi rumah Allah. Dari sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah perjumpaan atau bahasa Torajanya kasih tamuan. Dalam sejarah Alkitab, berbagai cara dilakukan oleh Allah untuk menjumpai manusia. Misalnya kepada Abraham, Allah menjumpainya dekat pohon terbatin di Mamre. Musa dijumpai Allah di Gunung Horeb. Waktu pertama kali berbicara kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri. Bacaan kita saat ini diceritakan tentang Allah menjumpai Yakub dalam mimpi. Dalam perjalanan ke Haran, Yakub tertidur di tengah padang gurun. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras.
Namun malam itu Yakub menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub mungkin terpisah dari rumah, tetapi ia tidak terpisah dari surga. Akhirnya Yakub mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi mezbah yang kudus. Ia memberi tempat itu nama yang baru, Rumah Tuhan. Batu yang didirikan Yakub akan menjadi peringatan bahwa di tempat itu Tuhan ada dan menjumpainya. Walaupun ia tidak mengetahuinya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Iman Yakub yang lemah segera dibangkitkan untuk mengawali kehidupannya yang baru. Ia kemudian bernasar, walau kedengarannya sedikit tawar-menawar, tetapi sekaligus ada permohonan agar dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya. Untuk menjalani tahun yang baru ini, serahkanlah kepada Tuhan semua rencana dan perjalanan kita. Tuhan akan mengantar kita dengan penuh selamat. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh menjalani tahun yang baru ini. Untuk setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami pribadi lepas pribadi, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu indah pada waktunya. Biarlah Engkau Tuhan yang akan mengantarkan kami dengan penuh selamat. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyembuhkannya. Biarlah melalui dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya, Tuhan berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat